Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ketemu lagi ya anak-anak melalui video pembelajaran. Kemarin kita sudah belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Jadi kemarin itu kita sudah belajar 2 muatan pelajaran ya, bahasa Indonesia dan juga matematika. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran 2, Bapak akan bahas dulu singkat ya. Bapak akan bahas singkat tentang tugas yang kemarin sudah anak-anak kerjakan. Masih ingat tugasnya? Ya, jadi kemarin Bapak kasih 2 tugas ya. Tugas pertama itu menyimpulkan dari hasil pengamatan. Nah, yang kedua itu menulis bilangan ya dan membaca bilangan. Oke, coba kita ingat-ingat lagi ya. Nah, tugasnya ada di halaman 5 ya. Anak-anak boleh sambil membuka bukunya atau membuka buku tulisnya hasil yang sudah dikerjakan kemarin. Nah, di sini kan sebetulnya yang menjadi tugas itu yang kotak besar ini yang warna biru ya. Tapi bagus, anak-anak ada yang mengerjakan yang di kotak kuning ini juga. Jadi Bapak acungi jempol ya yang mengerjakan 1 halaman full ini. Sebenarnya Bapak hanya meminta yang bagian ininya saja ya. Oke, di sini tugasnya itu adalah menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita amati dari cicak dan ikan. Yaitu apa saja? 1, bahwa makhluk hidup itu dia bisa bergerak ya. Kemudian yang kedua, makhluk hidup itu dia membutuhkan makanan ya. Jadi yang ini kesimpulannya adalah makhluk hidup 1 dia dapat bergerak dan juga makhluk hidup membutuhkan makanan ya. Bapak sudah cek semua tugasnya dan alhamdulillah semua jawabannya betul ya. Jadi anak-anak kelas 3 hebat-hebat ya. Belajarnya sudah baik. Kemudian yang tugas kedua ini mungkin relatif mudah ya karena anak-anak sudah sering mungkin latihannya di FunMath ataupun di pelajaran tema di kelas 2. Nah, anak-anak boleh sambil buka buku halaman 8 hasil yang dikerjakan kemarin. Yang A itu dibacanya 2250 ya. Yang B dibaca 3300. Kemudian yang C 4700 dan D dibaca 5650 ya. Kemudian yang E. Nah, ini berarti tulisannya gimana bilangannya? 9.000 ya, nolnya ada 3. Kemudian yang F nih, dibaca 1700, berarti bilangannya 1.700 ya. Yang G dibaca 2550, berarti bilangannya 2.550 ya. Dan yang terakhir dibaca 10.000. Artinya 1.0.000 ya, nolnya ada 4. Nah, untuk yang benar semua, tapi Bapak rasa ini betul semua ya, Bapak juga udah cek. Jadi ini masih relatif udah alhamdulillah semuanya mengerjakan dengan baik dan jawabannya betul-betul ya semuanya. Oke, kita akan lanjut ke pembelajaran 2 ya. Tapi sebelumnya Bapak akan review sedikit. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang cecak dan ikan ya, bahwa cecak dan ikan sebagai makhluk hidup dia punya ciri-ciri ya. 1 tadi diantaranya dia bisa bergerak, kemudian dia membutuhkan makanan. Dan yang ketiga, masih ingat nggak yang ketiga nih? Cecak dan ikan titik-titik dengan cara bertelur. Nah, apa titik-titiknya? Ya, bertambah banyak atau disebut juga berkembang biak. Artinya kita sudah punya 3 kosakata baru ya tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama itu adalah bergerak, yang kedua makanan, dan yang ketiga berkembang biak ya. Jadi ingat-ingat 3 kosakata ini karena ini nanti akan Bapak tugaskan lagi apa nih kira-kira tugasnya, tapi nanti ya setelah penjelasan di pembelajaran yang kedua.
Oke, mari kita mulai pembelajaran yang kedua. Mari kita simak sama-sama videonya ya. Ya, baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran 2, tema 1, subtema 1. Kalian boleh sambil buka buku paketnya ya di halaman 9. Nah, kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita amati sambil membaca teks ya. Di buku ada, jadi kalau misalkan di videonya kurang jelas karena layarnya terlalu kecil, anak-anak boleh sambil baca dari buku ya. Bapak akan bacakan juga. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Jadi ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ya. Kemarin kita sudah bahas di cicak dan juga ikan, bahwa cicak dan ikan ini dia bisa bergerak. Cicak dengan merayap, ikan dengan berenang, dan manusia bisa berjalan. Artinya ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah, nah, ingat-ingat ya, ini kosakata yang pertama, bergerak. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah tumbuhan juga bergerak? Tumbuhan kan tidak punya kaki, tumbuhan tidak punya sayap. Nah, tumbuhan kan dia akarnya menancap di tanah. Kira-kira tumbuhan itu bergerak atau tidak? Nah, jawabannya bergerak ya. Tumbuhan tumbuhan juga bergerak. Salah satunya adalah tumbuhan bergerak dibantu dengan angin ya. Pernah lihat pohon yang ke bawah angin daun-daunnya? Nah, itu contohnya ya, bahwa tumbuhan juga bergerak, tapi memang dibantu oleh angin ya. Dan yang kedua, tumbuhan itu bisa bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Jadi tumbuhan itu dia suka banget dengan sinar matahari, sehingga kalau misalkan matahari terbit dari sebelah timur ya, kalau terbit dari sebelah barat artinya kiamat ya. Jadi nih Bapak contohkan di sini ada gambarnya adalah bunga matahari. Kalau anak-anak yang punya bunga matahari di rumah, coba kalian perhatikan ketika pagi hari dan juga sore hari. Nah, biasanya bunga matahari itu kalau pagi hari dia akan menghadap ke timur. Kenapa menghadap ke timur? Karena matahari terbit dari timur sehingga sinarnya muncul dari timur. Maka si bunga matahari ini dia akan mengarah ke arah timur. Tapi ketika sore hari, pas matahari itu mau tenggelam, maka arahnya dia akan berubah. Jadi otomatis nih si apa tadi bunga matahari ini akan bergerak mengikuti sinar matahari ya set. Nah, kalau tengah hari ya berarti dia tegak lurus ke atas. Kalau sore hari dia akan mengarah ke arah barat. Jadi mengikuti arah datangnya sinar matahari. Jadi kesimpulannya ternyata tumbuhan juga bergerak ya. Jadi luar biasa. Allah itu menciptakan segala sesuatunya di luar dugaan kita ya, di luar logika manusia yang sederhana. Jadi kita harus bersyukur Allah ciptakan tumbuhan di sekitar kita ya dengan segala keajaibannya ya. Jadi seru ya ternyata belajar apa yang ada di sekitar kita ya. Boleh nih kalau anak-anak yang punya bunga matahari di rumahnya atau bunga yang lainnya atau tumbuhan yang lainnya, coba perhatikan kira-kira tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian bergerak atau tidak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi ya ternyata bukan hanya hewan dan manusia saja yang bergerak karena tumbuhan juga bergerak. Oke, yang kedua. Yang kedua, makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang ya. Kita sebagai manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan-ikanan dia bernapas dengan insang. Nih, bayangkan kalau makhluk hidup tidak bernafas, bisa mati ya, bisa sesak dan innalillahi ya. Jadi ciri makhluk hidup yang kedua itu adalah makhluk hidup bisa bernafas. Jadi kalau ada sesuatu dia yang tidak bernafas, berarti dia bukan makhluk hidup. Itu yang membedakan kita makhluk hidup dengan misalkan batu. Apakah batu bernafas? Pernah lihat batu bernafas?
Kalau ada yang pernah lihat kasih tahu Bapak ya, lihatnya di mana. Atau pernah nggak kalian lihat gunung bernafas? Nah, tidak ada ya. Jadi yang bernafas itu hanya makhluk hidup. Nah, apakah alat pernapasan lain yang dimiliki hewan selain insang? Manusia ada nggak ya yang bernafas dengan insang? Nggak ada ya. Mungkin itu manusia air. Oke. Nah, tapi kalau pada hewan dia ada banyak ya jenis-jenisnya. Tadi salah satunya adalah insang pada ikan. Kemudian ada trakea pada serangga. Serangga itu apa contohnya? Semut ya. Kemudian ada belalang, ada kupu-kupu. Nah, itu serangga. Kemudian ini juga paru-paru ya. Ada hewan yang bernafas dengan paru-paru. Contohnya mamalia. Contohnya mamalia itu apa? Harimau, singa ya, domba, sapi. Nah, sebentar lagi sudah mau Idul Kurban ya. Anak-anak kalau dikasih rezeki yang banyak oleh Allah, nah, sempatkan untuk berkurban ya. Boleh berkurban domba, boleh berkurban sapi. Kemudian ada reptil ya, seperti kadal dan cecak. Jadi cecak dia bernafas dengan paru-paru ya. Kemudian yang ketiga, ini tadi sudah ya, insang pada ikan. Kemudian pundi-pundi udara pada burung. Nah, sampai sini paham ya. Jadi tadi yang pertama ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Dan yang kedua dia disebut makhluk hidup kalau bernafas. Jadi kita sudah punya dua kata tentang ciri makhluk hidup ya. Yang pertama adalah bergerak, yang kedua adalah bernafas. Dan kita bahas yang, wah ini sang pada ikannya ada dua. Kita bahas yang ketiga. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sesuatu disebut makhluk hidup kalau dia tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuh itu dia asalnya kecil. Nah, karena dia tadi bergerak, berolahraga, kemudian dia bernafas, kemudian dia makan, maka dia akan bertambah ukurannya ya, baik tingginya ataupun beratnya. Contohnya nih, di sini ada gambar manusia ya. Di sini dia asalnya bayi yang imut-imut ya. Nah, bayi, kemudian dia tumbuh jadi anak-anak, balita ya. Balita yang baru bisa berjalan. Kemudian dia tumbuh jadi anak-anak. Ini anak-anak usia SD ya, kayak kalian. Kemudian habis jadi anak-anak. Dari anak-anak dia tumbuh lagi menjadi remaja ya. Dari remaja dia dewasa. Nah, coba kalian perhatikan diri kalian sendiri ya. Apakah kalian bertambah tingginya atau bertambah berat badannya? Nah, kalau yang belum ngukur, coba ngukur ya. Coba dibantu nanti sama bunda atau ayahnya. Coba diukur sekarang tingginya berapa, beratnya sudah berapa ya. Nah, pasti nambah tinggi, pasti nambah berat ya. Kemudian di sini ada gambar ayam. Ayam dia asalnya dari telur ya. Dari telur kemudian lahir jadi anak ayam. Kemudian ini jadi ayam muda, kemudian jadi ayam dewasa ya. Jadi dia tumbuh dari kecil, membesar, membesar dan membesar ya. Jadi yang ketiga, ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang ya, sesuai dengan judul buku tematik kita, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi kita ulangi, tadi yang pertama apa? Bergerak. Yang kedua adalah bernafas dan yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang ya. Kita bahas yang keempat. Nah, yang keempat ini sudah sempat kita singgung ya di pembelajaran 1 bahwa makhluk hidup itu dia bisa bertambah banyak. Nah, bertambah banyak ini kita sebut berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan ya seperti manusia ataupun hewan-hewan mamalia kayak tadi domba, sapi. Nah, pernah lihat domba atau sapi yang bertelur? Nggak ada ya. Kalau ada yang pernah lihat telur sapi, kasih tahu Bapak ya. Adanya juga telur mata
sapi ya. Itu pun bukan telur sapi tapi telur ayam ya yang dibuat kayak mata sapi. Oke, tadi ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contohnya apa? Ayam ya, bebek, unggas-unggasan ya, biasanya burung-burungan. Burung puyuh ya. Burung apa tuh? Burung puyuh ya. Nah, burung puyuh itu bertelur ya. Pokoknya kalau burung-burungan biasanya dia bertelur. Reptil juga biasanya dia bertelur. Ikan juga dia bertelur. Nah, ada nggak ikan yang melahirkan? Ada ya. Apa? Ikan paus ya dan ikan lumba-lumba. Karena mereka itu lumba-lumba dan paus sebenarnya bukan ikan. Mereka itu mamalia, cuman hidupnya di air ya. Nah, tumbuhan juga sama, dia berkembang biak asalnya dari biji ya, kemudian tumbuh kecambah, tumbuh akar, tumbuh daun, dia nanti makin besar, tumbuh buah. Nanti buahnya di dalamnya ada biji. Nah, bijinya itu nanti kita bisa tanam supaya jadi pohon baru atau tanaman yang baru ya. Nah, jadi yang keempat ini dia disebut makhluk hidup kalau dapat berkembang biak ya. Jadi kita sudah punya 4 kosakata baru tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu adalah bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga itu adalah tumbuh dan berkembang, dan yang keempat berkembang biak ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang kelima, ini yang kemarin kita sudah bahas ya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan, sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, ya. Manusia itu bisa makan hewan, bisa makan tumbuhan ya. Makan hewan itu maksudnya makan daging ya. Dagingnya harus yang halal tentunya. Makan tumbuhan itu maksudnya makan sayur dan buah. Nah, sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Ini contohnya kuda ya. Kuda dia makan rumput. Kalau harimau dia makan daging ya, biasanya berburu rusa ya di hutan. Kalau ikan makanannya apa? Cacing ya, jentik-jentik. Nah, banyak. Jadi ini yang kelima dan ini sudah kita bahas di pembelajaran 1 yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Jadi ternyata kita sudah nambah berapa ciri lagi? Tadi kan di pembelajaran 1 kita sudah belajar 3. Nah, sekarang di pembelajaran 2 kita tambah 2 ya. Jadi kita sudah punya 5 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama apa? Bergerak. Yang kedua bernafas. Yang ketiga tumbuh dan berkembang. Yang keempat berkembang biak. Dan yang kelima memerlukan makanan. Ya. Makhluk hidup kalau nggak makan dia tidak hidup. Mati nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah makanan tumbuhan? Tadi hewan dia punya makanan. Manusia dia juga punya makanan. Kalau tumbuhan makan enggak ya Pak? Apakah dia hanya fungsinya untuk dimakan aja? Tidak ya. Jadi tumbuhan juga dia memerlukan makanan supaya dia bisa tumbuh dan berkembang jadi besar. Nah, dia juga perlu makanan. Apa makanan tumbuhan? 1. Makanan tumbuhan adalah udara dan air. Jadi dia ngambil air dan sari-sari pati tanah ya, sari-sari pati tanah. Jadi zat-zat yang ada di tanah dia serap dengan apa? Dengan akarnya yang kokoh ya. Kemudian dia juga memerlukan udara. Udaranya apa? Karbon dioksida yang dikeluarkan oleh hewan dan manusia. Jadi kita kalau bernafas itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya ini nanti akan digunakan sebagai makanan oleh tumbuhan. Nah, nanti karbon dioksidanya setelah dimakan nih sama si tumbuhan akan dikeluarkan lagi sebagai oksigen. Yang oksigennya itu nanti kita bisa hirup ya. Jadi luar biasa Allah menciptakan makhluk hidup yang ada di dunia ini saling ketergantungan. Kalau manusia tidak ada tumbuhan, kira-kira manusia bisa bernafas nggak?
sulit ya, karena penghasil oksigen itu adalah tumbuhan. Begitupun tumbuhan, kalau tidak ada manusia dan hewan, tumbuhan tidak akan bisa hidup karena tidak ada karbon dioksida ya yang dikeluarkan oleh hewan dan tumbuhan. Jadi kita harus bersyukur ya, Allah menciptakan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini itu saling berhubungan, saling ketergantungan ya, luar biasa. Jadi kita harus bersyukur ya sebagai umat Islam. Oke, kita next. Nah, ini yang keenam. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, peka itu apa, Pak? Nah, peka itu dia refleks ya. Jadi dia kalau misalkan kita sentuh, nah, dia akan memberikan respon kepada kita terhadap rangsang. Nah, rangsang itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada makhluk hidup. Jadi misalkan ditoel ya, ditoel itu apa? Jadi disentuh ya, misalkan Bapak nyentuh kucing. Nah, misalkan Bapak nyentuh ekor kucing nih, Bapak sentuh. Nah, tiba-tiba kucingnya itu mengeong. Meong. Nah, itu artinya kucingnya peka terhadap rangsangan ya. Kita lanjutkan dulu ya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, nah, maka kita akan refleks menutup mata kita ya, supaya nggak kesilauan. Nah, daun putri malu, nah, pernah lihat putri malu? Nah, bukan putri ini ya, bukan putri teman kita ya, tapi putri juga malu-malu ya. Coba kalau misalkan di rumahnya atau di sekitar rumahnya ada daun putri malu, coba kalian sentuh. Nah, biasanya kalau disentuh daun putri malu itu dia nanti akan menutup daunnya ya. Kemudian nih, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, jadi pernah lihat landak? Bukan landak kali ya, mungkin kayak kalau landak mungkin jarang ya kalau di kota. Kaki seribu mungkin masih ada. Lipan ya, lipan nih yang kayak gini. Ini kalau kita sentuh biasanya dia akan melingkar ya badannya. Jadi membentuk bulatan seperti ini. Jadi ini adalah yang keenam. Yang keenam itu adalah peka terhadap rangsang. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ciri makhluk hidup itu ada berapa? Ada 6 ya. Tadi yang pertama adalah bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat berkembang biak, yang kelima membutuhkan makanan, dan yang keenam peka terhadap rangsangan ya. Nah, coba ini bisa dipraktekkan nih, misalkan nih yang punya kakak atau yang punya adik, kalian kelek-ketek kakaknya atau kelek-ketek adiknya. Nah, itu kalau misalkan dia marah atau misalkan jadi kegelian, berarti makhluk hidup ya, karena dia peka terhadap rangsangan. Atau kakinya dikelek-ketek ya. Kalian boleh coba ya. Atau misalkan tadi yang di sekitar rumahnya ada daun putri malu. Kalau sama hewan, janganlah ya, jangan coba-coba, bahaya. Atau mungkin kalian pernah nginjek ekor kucing. Nah, ekor kucing kalau keinjek, pasti kucingnya marah ya. Dia akan gigit atau bahkan mencakar kita. Itu adalah bukti bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan ya. Jadi sesuatu disebut makhluk hidup kalau dia peka terhadap rangsangan. Kita lanjutkan. Nah, ayo berlatih. Ini adalah tugas untuk hari ini. Anak-anak silakan buka di halaman 15 ya. Halaman 15 yang bawah. Nah, ini ada 5 kata. Ini adalah 5 kata-kata yang berkaitan dengan ciri makhluk hidup. Ada berkembang biak, ada makanan, ada tumbuh, ada bernapas, ada bergerak. Kalian buat kalimat dari kata-kata ini ya. Satu kalimat saja. Jadi berkembang biak satu kalimat, makanan satu kalimat, tumbuh satu kalimat, bergerak satu kalimat, bernafas satu kalimat. Nih contohnya, cecak bergerak dengan cara merayap. Itu contoh ya.
Contoh yang kedua, misalkan berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu contohnya ya. Silakan kalian kerjakan seperti biasa, langsung kerjakan di bukunya. Kalau sudah nanti difoto kirim ke Bapak. Kalau yang belum punya buku, kalian kerjakan di buku tulis. Kalau sudah, difoto dan dikirimkan ke Bapak. Tugasnya halaman 15 ya. Silakan kerjakan dengan baik, kerjakan sendiri ya. Karena pekerjaan sendiri itu lebih bagus daripada dikerjain sama orang lain ya. Oke, nah selamat belajar. Silakan pahami. Kalau ada yang kurang paham, boleh nanti bertanya ke Bapak ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.